Dan bapak-bapak serta ibu sekalian yang terhormat, saya kira kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang harus kita apresiasi, karena ini bentuk kegiatan sosialisasi 4 pilar sesungguhnya yang partisipatif modelnya. Saya pernah mengatakan ketika awalnya Pak Taufik Kemas, Ketua MPR, dia datang ke ruangan saya yang sebenarnya saya minta ini salah, ini saya mestinya ke ruangan abang ini. Enggak, saya yang perlu, saya harus membiasakan tradisi seperti itu. Dia datang ke ruangan saya dan menyampaikan gagasannya ini untuk didukung, yaitu sosialisasi 4 pilar dengan pendekatan partisipatori. Saya sampaikan tidak ada alasan untuk kami tidak dukung itu. Kalau dulu pola P4 memang saya kira kita perlu evaluasi. Saya termasuk yang kritis karena itu sistemnya top down. Jadi kita terus diceramai dari pusat, dari mana, tanpa melibatkan partisipatori aktif. Nah, ini ada satu lembaga yang non struktural, meskipun pimpinannya Panglima tinggi, tapi melibatkan masyarakat yang sangat heterogen. Karena itu rupanya ujung-ujungnya, karena saya pimpinan Badan Anggaran DPR RI, dia minta jaminan adanya alokasi anggaran yang signifikan, dan saya menjamin bahwa anggaran ini titik komanya pun tidak boleh diubah, karena ini permintaan Ketua MPR. Meskipun waktu itu Menteri Keuangan agak keberatan karena tidak masuk dalam trilateral meeting. Saya bilang itu tidak bisa, ini masalah bangsa, 4 pilar ini harus mendapat alokasi yang signifikan dari DPR, dari Badan Anggaran. Dan alhamdulillah beliau menyampaikan apresiasi kepada saya karena itu betul-betul anggarannya kita alokasikan secara signifikan, dan juga ada implikasinya karena anggota DPR akhirnya bertambah waktunya untuk pulang kampung. Karena setiap bulan mesti kita ke daerah untuk sosialisasi di Pak Dirjen, ya, di luar daripada anggaran yang sudah dialokasikan di Kementerian Dalam Negeri, dan saya kira ini sangat bagus. Kemudian soal konflik ini saya lihat Bapak Panglima, Pak Kapolda ini, saya kira kita harus memberikan stressing kepada nilai-nilai keadilan sosial, pemerataan pembangunan ini harus kita berikan stressing ini, karena munculnya konflik ini juga karena tuntutan ada keadilan sosial yang saya lihat yang banyak. Karena itu salah satu yang saya lihat, saya ini 1 bulan terakhir ini betul-betul fokus saya berkeliling di Makassar. Saya menyampaikan Makassar ini jangan sampai nanti kita rasakan sebagai Makassar itu hanya Losari, Petarani, tapi kita ke Jalan Sambutu tidak terasa lagi sebagai Makassar, apalagi kalau kita sampai ke Barombong. Saya kemarin ke pulau-pulau, setiap pulau saya singgahi sekitar setengah jam berkeliling. Dari pulau saya langsung ke Barombong dengan menggunakan kapal cepat sehingga bisa menjangkau ke seluruhnya dengan cepat. Saya merasakan nilai-nilai Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terasakan di pulau itu, ya, tidak terasakan di Barombong itu. Nah, ini saya kira pemerataan pembangunan ini harus kita lakukan. Karena itu selaku pimpinan Badan Anggaran DPR RI, saya pernah berkali-kali meminta Menteri Bappenas sama Menteri Keuangan, karena kami ini adalah mitra. Beliau mewakili Presiden, saya sendiri mewakili DPR, dan kami punya kekuatan yang sama. Karena undang-undang itu tidak jadi kalau kami tidak tanda tangan. Undang-undang itu tidak jadi kalau dia juga tidak tanda tangan. Jadi kalau salah satu pihak tidak tanda tangan, itu tidak jadi. Saya minta supaya diberikan stressing betul ini terhadap masalah keadilan sosial ini, keadilan pembangunan.
yang juga tercermin di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 33, termasuk dalamnya ekonomi kerakyatan. Karena ini yang kadang-kala memicu terjadinya konflik. Salah satu, saya pikir kita sebenarnya sudah tuntas. Kalau tentang ketuhanan yang Maha Esa kita sudah sama. Tentang kemanusiaan, saya kira tagline kemanusiaan itu harus menjadi tagline kita bersama, harus menjadi perjuangan kita bersama. Dalam Islam juga disebutkan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi bagi seluruh alam itu harus membawa rahmat. Jadi tidak ada eksklusivitas di dalam Islam itu. Karena itu dalam pembangunan juga jangan ada eksklusivitas, harus inklusif. Karena itu saya minta supaya pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus jangan sampai menjadi pertumbuhan yang bersifat eksklusif, yang hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Ini harus ada intervensi. Kalau tidak dilakukan intervensi, itu akan menimbulkan konflik. Konflik itu akan terjadi. Karena itu kita harus melakukan intervensi supaya ada pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi adalah salah satunya adalah kebangkitan ekonomi rakyat yang kita harus dorong. Karena itu pertumbuhan itu harus bersifat inklusif. Setiap 1% pertumbuhan harus bisa menyerap 250.000 tenaga kerja. Harus kita dorong seperti itu. Kalau tidak ada tolok ukur seperti itu, yakinlah pertumbuhan itu akan hanya membawa dampak kepada orang kaya semakin kaya. Tapi penerima raskin tetap menjadi penerima raskin. Penerima BLSM akan tetap menjadi penerima BLSM. Tidak akan ada perubahan nasib. Karena itu saya kira Panglima Pak Rama Sabara ini harus ada aksentuasi gerakan ini kepada gerakan perubahan, dan itu mengacu kepada Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau ini kita tidak dorong, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang selalu menjadi masyarakat pragmatis dan sangat jangka pendek. Kita harus mendorong masyarakat yang mau melakukan perubahan. Salah satu diantaranya, dia harus bertekad untuk mengubah nasib ke arah yang lebih baik. Kalau kita tidak lakukan itu, maka yakinlah bahwa konflik-konflik ini susah untuk kita selesaikan. Salah satu diantaranya persoalan di Makassar ini akibat pertumbuhan yang tidak bersifat inklusif ini, ya, minta dicatat ya, saya lebih berikan stressing kepada Makassar sebagai satu contoh saja. Pertumbuhan ekonomi di Makassar itu melampaui rata-rata pertumbuhan nasional, ya. Kita lebih dari 8% tingginya, padahal rata-rata nasional hanya 6,5%. Gitu. Tetapi yang lucu, angka pengangguran di Makassar melampaui juga rata-rata nasional tingginya. Rata-rata nasional itu angka pengangguran cuma 5,9%, di Makassar 7,2%. Ini ada apa? Artinya pertumbuhan yang terjadi itu tidak membawa dampak kepada penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Karena itu jumlah penerima raskin di Makassar ini dari 80.000 akan meningkat menjadi 100.000. Itu salah satu indikator yang kita lihat. Dan yang lain, PDRB di Makassar itu 51 triliun per bulan ini. Bulan Maret kemarin masih lebih 48, sekian triliun. Ini cepat sekali pergerakan ini. Tapi produk domestik regional bruto ini tidak linier dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu hanya 441 miliar, tidak mencapai 0,1%. Dibandingkan dengan Medan yang kotanya mirip dengan kita, PAD-nya itu 2 triliun. Medan sangat jauh berbeda. Memang penduduknya di Medan lebih tinggi daripada jumlah penduduk di sini. Kira-kira di Medan itu penduduknya hampir 2 jutaan. Di sini ini 1,2 juta di malam hari, 1,6 juta di siang hari. Nah, itu. Kendaraan yang masuk Makassar juga itu beda jumlahnya di siang dengan malam. Meskipun kadang-kala di Makassar ini agak berbeda sedikit
dengan Jakarta, tapi